Biasanya Emma santun banget sama Radit. Karena dia menghargain Radit itu anak kandungnya papa. Dan Radit kayaknya juga sabar banget ngadepin. Kamu tuh maunya apa sih? Aku udah bilang sama kamu ya, kamu cukup ngelakuin hal yang aku minta sebagai tugas kamu. Itu aja. Kamu nggak perlu kebawa peran seolah-olah kalau kamu itu kakak aku. Apalagi waktu kita lagi berdua kayak gini. Kamu cukup jadi diri kamu sendiri ya. Bima Cakrasena. Nggak perlu pura-pura jadi Raditya Pramana. Alvido, nanti saya telepon kamu lagi ya. Saya lagi ada urusan. Emma. Apaan sih? Emma sama Radit ngapain? Kok aneh ya? Kok Emma bisa kasar banget ya sama Radit? Aku cuma pengen bantuin kamu. Aku udah bantuin kamu sampai sejauh ini loh. Aku udah nurutin semua perintah kamu, aku udah ikutin semua kemauan kamu. Tapi kayak gini balasan kamu ke aku, ya? Aku cuma minta kamu ngelakuin tugas kamu sesuai apa yang aku minta. Gak perlu ikut campur terlalu jauh urusan aku. Biasanya Emma santun banget sama Radit. Karena dia menghargain Radit itu anak kandungnya papa. Dan Radit kayaknya juga sabar banget ngadepin Emma yang kasar gitu sama dia. Ada apa sebenarnya mereka ini? Halo Pak, saya boleh bicara nggak sama Bapak? Ini menyangkut Radit. Ya, kita ketemu di Delight Cafe ya Pak. Ya, makasih banyak Pak. Aku cuma ingetin kamu soal Alvino sama Faris. Karena ini membahayakan semua rencana kamu. Ya oke, gak apa-apa kamu ingetin aku. Tapi bukan berarti kamu bisa bertindak sendiri sampai-sampai kamu nyaris bikin Alvino celaka. Dan sikap kamu yang kayak gini, yang bakal bikin orang-orang curiga sama identitas kamu. Pokoknya aku minta sama kamu, stop ikut campur urusan aku terlalu jauh. Atau ini harta kamu sebagai Raditya Pramana. Ros. Bu, maaf ya aku baru pulang. Pelangi mana? Rewel nggak? Enggak dong, udah aman. Sudah tidur pules, kan ada Suster Dora. Ibu yang khawatir kamu nggak pulang-pulang. Faris mana? Pisah pulangnya. Ibu kirain tadi ibu dengar suara mobil kamu yang pulang sama Faris. Enggak, Bu. Aku nggak pulang bareng sama Mas Faris. Lagi berantem ya? Malas cerita, Bu. Malas bahas dia. Sini dulu, sini sayang. Duduk yuk, duduk. Tenang dulu, sini. Duduk sebelah ibu. Oke, coba cerita sama ibu. Aku kecewa banget sama Mas Faris, Bu. Kenapa? Dia tuh diam-diam di belakang aku. Dia mendukung Mas Alvin untuk melakukan tes DNA.
Dan tanpa sepengetahuan aku, dia ambil sampel rambutnya Pelangi untuk dibawa ke lab. Kok Faris bisa mendapatkan sampelnya dari Pelangi? Aku sih curiganya waktu dia bilang dia telat jemput aku. Kan dia tahu aku nggak mau telat. Jadi pasti aku akan berangkat duluan. Supaya dia bisa datang ke rumah ini diam-diam tanpa sepengetahuan aku. Lalu dia ambil rambutnya Pelangi. Pasti kesempatannya ada di situ, Bu. Pelangi. Lagi digendong sama Oma ya. Oh iya. Udah mamam. Lapar kayaknya nih. Iya memang. Coba kalau digendong sama Om Ais, Mau nggak? Boleh dong. Boleh nggak, Bu? Boleh lah, masa enggak. Ayo sambil latihan ya. Iya Bu, tapi Faris masih takut-takut ya Bu. Iya. Tangannya. Bisa kan? Ininya kemana? Oh, kayaknya ngantuk ya Bu. Ngantuk, udah dari tadi kan dijemurnya. Kalau gitu Faris taruh kamar ya Bu ya? Ya udah, nanti minta sama suster Dora aja buatin susunya. Ya. Faris masuk ya Bu? Ayo. Kocok. Tunggu. Tadi memang Faris sempat gendong Pelangi. Terus sempat bawa Pelangi ke kamar. Tapi ya ibu nggak mikir sampai sejauh itu ya. Dia sampai nekat melakukan itu. Enggak. Aku nggak nyangka Mas Faris ngelakuin hal selecik itu. Apalagi tanpa sepengetahuan aku. Dia nggak mikir, Bu. Kalau sampai terjadi tes DNA itu dilakukan, Mas Alvino bisa merebut Pelangi dari aku. Sementara Mas Faris tahu aku udah sayang banget sama Pelangi. Terus sini. Kalau sampai Faris mau melakukan itu, ibu yakin dia punya alasan yang kuat. Tapi Mas Faris tahu kok kenapa alasan aku mau menjaga Pelangi. Makanya Pelangi itu lebih baik sama aku, Bu, biar aku menjaga dia. Sementara kalau hasil tes itu benar keluar dan Mas Alvino adalah ayahnya, itu terbukti secara data. Berarti aku harus berpisah sama Pelangi. Sementara dulu Mas Alvino, dia bahkan nggak mau mengakui Pelangi waktu Pelangi masih ada dalam kandungannya dia. Nggak adil dong, Bu. Mas Faris harusnya nggak melakukan itu, apalagi nggak pakai bilang sama aku. Aku benar-benar kecewa sih sama dia. Terus Bawa aku ke kamar dulu. Pak Frans. Ya. Pak, terima kasih udah mau datang nih. Maaf ya Pak, saya ngabarin Pak Frans mendadak. Ya, nggak apa-apa. Kebetulan saya juga nggak ada janji dengan klien, makanya saya bisa datang ke sini. Oh iya Mas Faris, katanya mau bertanya soal Radit ya? Iya, saya agak aneh melihat kedekatan Emma dan juga Radit. Mereka tadi berantem Pak, saya lihat. Nih, coba Pak Frans lihat. Saya aneh banget ngelihat Emma dan juga Radit bertengkar seperti itu, Pak. Cara bertengkar mereka itu agak beda. Bukan bertengkar orang asing, tapi kayak mereka udah kenal lama gitu, Pak Frans. Kalau Pak Frans ada melihat keanehan nggak dari Emma dan juga Radit? Menurut pernyataan saya sih Mas Radit nggak ada yang aneh. Tapi kenapa ya Mas Faris menanyakan soal ini? Ya, saya jujur agak curiga aja sama Emma dan juga Radit. Ya, seingat saya dulu mereka sih pernah bertengkar. Oh ya? Itu bertengkar soal apa, Pak Frans? Saya ini cuma perjuangin hak yang emang seharusnya menjadi milik saya, Pak. Saya anak kandung Papa. Dan saya nggak pernah Pak ngerasain sama mama saya harta Papa sedikit pun. Salah saya ngelakuin ini, Pak. Tapi nggak gitu caranya, Mas Radit.
Mas Radit itu nggak seharusnya marah-marah sama Pak Frans. Pak Frans mungkin bilang kayak gitu sama Mas Faris itu karena ada alasannya. Udah mendingan sekarang Mas Radit pulang aja sama aku. Nggak perlu nerusin lagi soal masalah itu. Saya permisi, Pak. Iya.